Halo sahabat Tempo, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita kali ini adalah sosok yang namanya begitu melekat di hati masyarakat Tanah Melayu, Kepulauan Riau. Mari kita sambut Pak Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Rini. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Kepri Pak? Sehat selalu dan Sehat. Kepri juga, ya insya Allah terus majulah. Amin. Mendorong supaya rakyatnya lebih sejahtera. Amin. Tadi Bapak bilang Kepri maju, kita nanti tanyakan ya majunya seperti apa tuh ya. Oke Pak, sebelum berbincang pemirsa, saya akan menyampaikan sekilas profil Pak Ansar Ahmad. Bapak Ansar Ahmad adalah sosok yang sudah lama dikenal masyarakat Kepulauan Riau. Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Bintan, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Riau, serta anggota DPR RI Komisi 5 dulu ya Pak. Iya, komisi. Oke, sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pak Ansar Ahmad membawa visi memajukan Kepulauan Riau sebagai provinsi yang maju, makmur, merata, dengan memanfaatkan potensi maritim sebagai modal utama pembangunan. Karena provinsinya berbentuk kepulauan, Pak ya. Satu dan lain-lain tuh Ya, sambung menyambung. terpisah-pisah Ya, itu. oleh lautan. Tantangannya beda lagi di Kepulauan Riau. Nah, di balik visi besar itu tentu ada berbagai tantangan nyata yang harus beliau jawab beserta segenap ASN di Provinsi Kepri ya Pak. Dan isu infrastruktur menjadi sebuah strategi yang harus ya dijawab dengan lekas dan konkret. Isu kebudayaan juga, dan semua butuh solusi yang terintegrasi dan terobosan yang tentunya akan kita ketahui setelah bincang-bincang nanti. Jadi untuk mengulik lebih dalam, kita langsung saja berbincang dengan Pak Ansar Ahmad. Baik Pak, ini strategi pembangunannya dulu nih seperti apa? Karena tadi kita sampaikan ada infrastruktur, karena ini daerah kepulauan. Silakan Bapak, bagaimana pembangunan infrastruktur? Ya memang karena Provinsi Kepri ini provinsi kepulauan ya, yang saya kira saat ini pulaunya terbanyak lah di antara provinsi kepulauan lain. Berapa persen jumlah kepulauan? Pulau kita itu ada 2028 pulau, kemudian wilayah daratnya itu hanya 2%. 98% plus minus itu wilayah lautan. Jadi memang strategi membangun di Kepulauan Riau itu tidak hanya berorientasi mainland development, akan tetapi archipelago development. Oleh karena itu persoalan konektivitas antar pulau itu menjadi satu keniscayaan yang harus terus kita dorong. Karena secara politis kita tidak hanya bicara membangun infrastruktur, kita juga menjamin kehadiran negara di wilayah pulau-pulau. Apalagi ada 22 pulau terdepan di Kepri yang memang berbatasan langsung hampir dengan semua negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura. Jadi strategi itu yang kita gunakan melalui pembangunan infrastruktur konektivitas baik itu laut, darat maupun udara. Maka fasilitas pendukung seperti dermaga, pelabuhan-pelabuhan, kemudian jaringan konektivitas digital, itu menjadi hal yang sangat urgen untuk menyambung komunikasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Memang hanya 394 pulau yang berpenghuni, akan tapi sampai ke penghujung-hujung negeri kita lah gitu. Nah ini yang tantangan cukup berat bagi kami, akan tetapi kita mencari berbagai cara strategi untuk menjamin semua pembangunan itu merata di semua pulau. Oke Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan infrastruktur AI ya Pak ya. Nah ini kan ada kawasan khusus ya nanti ya, kawasan khusus AI, pusat data di Pulau Bintan. Nah coba Bapak ceritakan. Sebenarnya kalau
pengembangan digital di Kepri itu yang sudah eksis itu ada di Batam, yaitu Nongsa Digital Park ya. Di sana sedang dibangun beberapa pusat data center. Kemudian sudah ada juga produksi film-film animasi dan juga film-film layar lebar ya, Bollywood bahkan film Indonesia yang juga cukup terkenal. Kemudian ada Apple Academy di sana juga. Tapi memang terakhir informasi yang kita dengar ada rencana pengembangan pusat data center dan AI juga di Kijang ya, di Bintan Timur di Sungai Enam itu lokasinya. Dan nanti kita akan dorong ya, karena memang Kepri ini tempat yang sangat strategis untuk digital hub untuk wilayah Asia Tenggara. Nah, makanya kita terus mendorong itu agar para pelaku investasi di bidang ini bisa mengembangkan investasinya di Kepulauan Riau. Tentu termasuk data center nasional juga yang dulu sudah pernah groundbreaking di Nongsa Digital Park di Batam itu. Ya mudah-mudahan itu bisa terwujud. Oke, baik Pak. Ini di triwulan pertama 2025 saja pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri sudah sangat bagus ya Pak, 5,16% ya. Kemudian investor masuk dengan modal, tolong koreksi Pak, 595 juta dolar. Sekitar itu ya. Iya. Kemudian ini kan tadi Bapak bilang bagaimana provinsi ini mengelola ya, menarik investasi. Nah, itu strateginya seperti apa Pak? Iya, saya mungkin perlu sampaikan informasi kekinian ya, bahwa kita bersyukur dari 5,16%. Kemarin di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita tembus ke angka 7,14%. Wow, melenting 2 digit ini. Kita sih memang tertinggi di Sumatera dan juga urutan ketiga di Indonesia ya. Urutan pertama itu Maluku Utara, urutan kedua Kalimantan Tengah, ketiga Kepri. Dan kalau bicara angka investasi PMA maupun PMDN di Kepri itu tahun 2024 yang lalu itu tembus ke angka 47 triliun ya. Dari target yang ditetapkan pemerintah pusat 35 triliun. Jadi kita bisa tembus ke angka 137%. Nah, untuk sampai bulan Juni kemarin, PMA maupun PMDN kita tembus ke angka 29 triliun. Maka kita yakin nanti sampai akhir tahun, mudah-mudahan kita bisa melampaui angka 50 triliun targetnya. Nah, lalu langkah-langkah yang kita lakukan tentu memberikan berbagai kemudahan. Selain privilege yang diberikan oleh pemerintah pusat yang sangat kita dukung dalam bentuk kawasan-kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kemudian ada kawasan ekonomi khusus juga 6 kawasan ekonomi khusus di Kepri. Nah, kita juga di daerah terus berusaha, meskipun insentif itu tidak hanya dalam bentuk fiskal gitu ya, tapi non fiskal juga sebenarnya adalah bentuk insentif. Maka insentif yang kita berikan adalah pelayanan perizinan yang cepat, tepat, dan juga tidak high cost gitu ya. Nah, itu juga menjadi usaha kita untuk mengundang investasi. Selain promosi investasi terus kita lakukan, kita juga terus mendorong pengembangan kerjasama ekonomi regional yang ada, seperti IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand Crude Triangle yang terus kita dorong. Kemudian kerjasama kita bersama Singapura dan Malaysia yang dulu dikenal dengan Sijori, dan juga kita mendorong kerjasama berbagai infrastruktur melalui Sosek Malindo ya, Malaysia Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah
jaminan infrastruktur. Nah, infrastruktur menjadi hal penting karena itu biasanya menjadi salah satu item daya saing penting bagi para pelaku investasi untuk berinvestasi di Kepulauan Riau. Oke, bicara tentang infrastruktur, kira-kira dukungan apa yang pemerintah Kepri butuhkan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur tadi? Aksesibilitas ya, seperti jalan, kemudian pelabuhan, ya, kemudian juga termasuk rencana kita yang sudah kita tuangkan menjadi salah satu game changer penting di roadmap transformasi ekonomi Kepri, yaitu pembangunan jembatan Batam Bintan. Nah, itu yang sedang kita persiapkan final design dan hitungannya, dan saya yakin itu bisa menjadi mercusuar program untuk percepatan pembangunan investasi di Batam dan Bintan. Kira-kira kapan itu Pak jembatan Batam Bintan Kalau selesai? Jembatan sekarang kita sedang perhitungan finalnya, karena kemarin kita baru selesai melakukan soil investigation atau soil test, struktur tanah di dasar lautnya, dan diperkirakan insya Allah akhir Oktober itu nanti sudah selesai. Dan nanti kita akan komunikasikan lagi bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, untuk tindak lanjutnya. Tentu nanti skemanya kita bahas bersama dan bagaimana proses lelangnya, dan tentu lebih lanjut adalah mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Karena itu memberikan trickle down efek ekonomi yang luar biasa untuk kabupaten kota yang lain yang memang kita kembangkan sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing kabupaten kota. Menjawab tantangan konektivitas tadi ya, di daerah kepulauan. Benar. Oke Pak. Nah ini Kepri sebagai free trade zone ya Pak ya, sebagai daerah yang zona perdagangan bebas nih, bagaimana memanfaatkan keistimewaan itu untuk mendorong perekonomian masyarakat Pak? Ya saya kira kan sebagaimana tujuan kawasan-kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas dibentuk, kawasan ekonomi khusus itu dilahirkan pemerintah pusat di daerah, tujuannya kan untuk memacu percepatan pertumbuhan investasi. Nah biasanya setiap investasi itu kan pasti membentuk ekosistem ekonomi yang biasanya akan memberikan nilai tambah secara langsung maupun tidak langsung untuk masyarakat. Pertama adalah terbukanya kesempatan dan lapangan kerja. Yang kedua, tumbuhnya usaha-usaha ekonomi pendukung untuk pengembangan kawasan-kawasan di sana. Dan yang ketiga ada transformasi teknologi dan iptek ya dari pengembangan kawasan-kawasan itu buat masyarakat. Dan ini juga tentu memacu kita pemerintah daerah untuk benar-benar dan sungguh-sungguh mempersiapkan apapun yang memang bisa kita raih dalam bentuk multipliernya. Seperti SDM terampil di Kepri, dukungan pelatihan ya. Makanya memang Mbak Rini, di Kepri ini sekarang ada fenomena yang menarik gitu. Di masa lalu institusi pendidikan tingkat SLTA itu kan lebih banyak bentuknya sekolah menengah umum gitu ya. Tapi mulai tahun ini justru kita kesulitan memenuhi kebutuhan institusi pendidikan menengah atas umum itu untuk pendidikan vokasi gitu. Jadi SMK sekarang dibanjiri oleh peminatnya luar biasa ya. Dan kemarin bahkan lebih dari 2.000 anak yang akhirnya mau tidak mau kita ambil kebijakan beberapa SMA kita konversi jadi SMK. Oh berarti masa depannya udah terbayang nih Pak dari sekarang. Sekolah-sekolah tinggal kita lengkapi semua nanti dengan kebutuhan peralatannya untuk menjamin ketika mereka selesai mengikuti pendidikan mereka memiliki kompetensi dan bisa langsung memiliki kualifikasi dan bisa terjun ke pasar kerja. Bagi mereka yang punya kemampuan untuk melanjutkan pendidikannya, barangkali mereka bisa melanjutkan. Nah makanya sebenarnya sejak dari awal saya menjadi gubernur itu kita sudah konsep bahwa
Di Kepri ini kebutuhan SMA cukup 30% aja gitu. 70%-nya 70% mesti kita kembangkan dalam bentuk sekolah kejuruan, pendidikan vokasi kejuruan. Karena itu sangat dibutuhkan. Kalau yang sekolah umum mereka tidak menyambung lebih lanjut, jadi beban kita melatih mereka. Mereka belum siap kerja, baru siap latih. Kita harus menyiapkan lagi anggaran untuk melatih mereka terlebih dahulu. Makanya konsep itu yang terus kita dorong, kita kembangkan. Berarti sudah terbayang ya Pak, the next 3 tahun ke depan nih di Kepri akan ada banyak ahli apa saja sesuai jurusan tadi. Dan ini juga sebenarnya bagian, ya boleh katakan dampak positif dari program Link and Match kita lah. Antara sekolah-sekolah kejuruan dengan industri-industri yang ada. Ya, nah kemarin beberapa industri besar di Batam itu bahkan mengundang kita untuk buat program bersama begitu. Nah, mungkin ini menjadi salah satu dampak positifnya juga. Maka kita akan dorong terus itu supaya ya angka pengangguran kita bisa terkontrol lah. Gitu. Karena pengangguran pada akhirnya jadi beban pemerintah juga, ya, Pak pasti. Ya. Oke, bicara tentang Kepulauan Riau nggak lengkap kalau tidak ngomong tentang pariwisata. Tentu saja Kepulauan Riau menjadi benteng pariwisata terdepan Indonesia di bagian utara agak barat. Gimana nih Pak pertumbuhan pariwisata Kepri? Pariwisata di Kepri ini kita termasuk provinsi 3 besar lah gitu, penyumbang wisata di Indonesia ini. Sebenarnya di tahun 2019 sebelum pandemi COVID, angka kunjungan wisatawan mancanegara kita hampir tembus ke 3 juta gitu ya. Kita tuh terbesar kedua setelah Bali ya. Bali itu kalau nggak salah sekitar 6 jutaan. Kemudian kita 3 juta. DKI ini mau 2,4 jutaan dan diikuti provinsi-provinsi yang lain. Tapi setelah pandemi COVID memang kita jauh menurun dan sekarang baru rebound kembali. Tahun 2024 itu sudah mulai tembus ke angka 1,7 juta dan harapan kita di tahun 2025 kita bisa tembus ke angka 2 sampai 2,5 juta. Ya. Nah, tapi kita jangan lupa ternyata kunjungan wisatawan domestik juga memberikan arti penting. Nah, tahun lalu kunjungan wisatawan domestik kita dari provinsi lain itu tembus ke angka 2,9 juta lebih. Ini nggak cuma transit untuk nyebrang ke sebagian kecil lah kalau sekarang. Kecil, ya. Karena saya lihat tiket pesawat juga yang ke Singapura, ke Malaysia sudah banyak yang murah ya, udah banyak pesawat budget. Seperti Air Asia, seperti Scoot ya, yang lain-lain. Nah, problemnya salah satunya adalah sebelum COVID itu pemerintah membebaskan visa on arrival itu, VOA. Kalau tidak salah 169 negara. Tapi setelah pandemi COVID berakhir, pemerintah mulai memberlakukan kecuali negara-negara ASEAN free visa, dan itu yang masih menjadi keluhan para wisatawan asing. Lalu kita Kepri mengusulkan beberapa skema untuk free visa seperti ekspatriat yang ada di Singapura, long term visa yang ada di Singapura, para pelajar, mereka, keluarga mereka, dan alhamdulillah itu direstui oleh pemerintah pusat, sehingga kunjungan wisatawan kita mulai meningkat. Tapi yang masih jadi problem biasanya dulu 1 bulan tuh ada 3-4 ya kapal pesiar yang parkir di Bintan. Ya, mereka kalau turun itu ya sampai 1000-an gitu ya. Langsung borong. Tapi mereka hanya one day trip saja. Di sana mereka belanja, golf dan lain-lain. Nah, karena diberlakukan visa, mereka sampai saat ini belum ada yang parkir sandar di sana. Ya. Belum ada yang sandar. Nah, itu juga yang masih jadi kita ya. upayakan melalui pemerintah pusat. Sebenarnya ada
peluang yang sangat besar kalau pemerintah pusat mau memberikan bebas visa untuk beberapa negara seperti China, India, mungkin Korea ya. Jadi selektif dan Pak Jepang ya. Mungkin 4 negara itu saja kalau free visa mungkin pemerintah kita, saya yakin kunjungan wisata di Kepri ke Kepri dan juga ke wilayah-wilayah lainnya akan booming itu. Karena memang sekarang lagi trennya ke tempat kita tuh turis dari India. Karena beberapa kawasan resort kita punya representatifnya di India. Ya, untuk sarana promosi. Kemudian dari China, dulu ada charter flight dari China langsung ke Kepri, dan mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjutkan. Kemudian Korea, ya juga kalau musim-musim tertentu di sana, mereka sampai berbulan itu di tempat kita. Mereka muter tuh golf, sekolah-sekolah golfnya. Nah, saya kira itu yang perlu jadi pertimbangan lagi. Walaupun kita tahu ada total loss yang hilang bagi negara, tapi multiplier efek ekonomi. Karena mereka datang itu spending money-nya cukup besar, saya kira itu memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar dari itu. Oke, semoga ini pemerintah pusat mendengar pembicaraan ini sehingga kita pemerintah pusat bisa merespon itu. Kan China juga sudah memberikan bebas visa bagi Indonesia ya. Untuk sekali perjalanan ya, kita berharap kita juga bisa resiprokal lah gitu minimal. Betul Pak. Ini potensinya harusnya bisa langsung ditangkap ya. Karena tidak hanya Kepri, semua daerah bisa memanfaatkan. Benar. Baik pemirsa, ini luar biasa perbincangan kita di Teras Negeri bersama Pak Ansar Ahmad. Tapi sebelum kita menutup, silakan Pak Ansar Ahmad menyampaikan closing statement untuk masyarakat Kepri dan pemirsa Teras Negeri Tempo. Ya, kita hanya mohon doa masyarakat ya, sebagai pemimpin yang diamanahkan di Kepri bisa bekerja lebih baik, lebih keras, agar cita-cita mewujudkan visi misi Kepulauan Riau, membangun Kepri yang maju, makmur dan sejahtera itu bisa kita wujudkan merata ya. Kemudian kita berharap juga kontribusi dukungan masyarakat sebesar dan sekecil apapun, semua pasti memberikan kontribusi. Dan mari kita manfaatkan peluang Kepri yang baik, yang besar ini untuk percepatan Kepri yang lebih maju. Dan kami terima kasih karena hampir semua indikator-indikator makroekonomi sosial yang secara objektif dinilai oleh pemerintah pusat untuk Kepri, meskipun kita provinsi ke-32 yang relatif masih baru ya dibandingkan provinsi senior kita provinsi yang selalu berada di posisi kedua, ketiga, keempat, kelima prestasi kita. Dan bahkan di Sumatera hampir sebagian besar indikator-indikator itu kita menjadi provinsi yang terbaik capaiannya. Amin. Dan raport ini mudah-mudahan terus bisa kita tingkatkan, tentu dengan dukungan kuat dari masyarakat, dari teman-teman FKPD, instansi vertikal, dan semua stakeholder yang ada di Kepri. Oke, Pak, ini pertanyaan pribadi sebenarnya. Saya pengen tahu, ini kan periode kedua Bapak sebagai Gubernur Kepri. Mumpung belum nih, masih awal periode kedua nih. Saya mau tanya, legasi apa yang ingin Bapak tinggalkan di Kepri? Ya tadi pertama kita ingin pokoknya semua indikator-indikator raport yang menjadi raport kinerja kita positif ya. Mudah-mudahan nilainya positif dan baik. Yang kedua ya beberapa program strategis yang sedang kita persiapkan bisa kita wujudkan. Pertama jembatan Batam Bintan. Kedua kita sedang menata pulau heritage, pulau budaya kita, pulau penyengat. Dan insya Allah tahun depan kita sedang mempersiapkan rencana pembangunan tugu atau monumen bahasa Indonesia di situ. Karena 28 Oktober itu cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia itu
Salah satu buku penting yang dipakai adalah Tata Bahasa Melayu Modern tulisan Raja Ali Haji, pengarang Gurindam 12 yang sekarang jadi pahlawan nasional. Dan itu mesti kita wujudkan dalam bentuk sesuatu yang monumental lah, menjadi ingatan bagi masyarakat, semua anak bangsa. Dan itu menjadi jembatan antar generasi, jembatan literasi budaya dan bahasa kita, betul, yang tidak bisa kita lupakan. Nah, legacy yang lain tentu program-program perlindungan masyarakat yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu yang siapapun nanti memimpin, karena itu penting oleh masyarakat bisa berkelanjutan. Pemirsa, ada satu nih mungkin sesuatu yang menarik untuk kita simak bersama dari Pak Ansar Ahmad. Silahkan Pak, langsung saja. Sungguh enak rasa sayur sop. Cakep. Makannya banyak, badan pun naik. Mantap. Senang hadir di teras negeri Tempo Media Group. Siap. Media Indonesia yang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ansar Ahmad untuk pantunnya, sudah berkenan juga datang di kantor Tempo dan hadir dalam program Teras Tempo Negeri. Senantiasa sukses. Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Luar biasa ini perbincangan dengan Pak Ansar Ahmad. Program Teras Negeri tentu akan kembali lagi dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.